perkenalkan, nama saya Desi. Saya studi pendidikan di sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kebijakan yang ada di Birokrasi. Oke, perkenalkan nama saya Erinda Amir, biasa dipanggil dengan Ibu Erin. Saya di sini selaku manajer operasional di Birokrasi. Saya langsung saja. Pertanyaan pertama itu apa saja kebijakan yang ada di Birokrasi? Oke, kebijakan di Widyalokha Palu terkait penerimaan mahasiswa baru dulu mungkin ya. Mahasiswa baru untuk tahun ini kami hanya menerima sekitar 150 orang. Yang berikutnya untuk itu harus semua menggunakan seragam lengkap ataupun kantong yang tidak menggunakan kantong nanti tidak akan diberikan kebijakan untuk masuk belajar. Nah, apalagi kira-kira mungkin apa tujuan dari kebijakan ini? Oke, kebijakan tadi dibuat supaya mahasiswi yang ini lebih disiplin lagi ya tentang tata tertib yang ada di Apakah ada dampak dari kebijakan? Mungkin dampak positif atau negatif? Iya, tentu saja ya. Kalau misalnya berbicara dampak, kalau kita tidak menerapkan yang tadi, kebijakan yang tadi, anak-anak seenaknya pakai misalnya, oh boleh pakai sneakers, pakai sandal. Jadi tanggapan masyarakat loh Widyalokha kenapa begitu, image-nya kurang bagus. Sedangkan kalau misalnya mereka rapi, image-nya di masyarakat akan lebih bagus dan mereka kebetulan persiapan memasuki dunia kerja, otomatis harus terbiasa pakai heels, pakai blazer, ya kan, berpenampilan menarik, make up. Jadi itu dampak positif untuk mereka nanti, jadi terbiasa pada saat magang dan kerja. Baik, untuk apakah di sini ada kebijakan yang kurang efektif di sini? Contohnya apa? Kebijakan yang negatif di situ Kak? Kita kan lembaga pendidikan ya, maksudnya lembaga pendidikan itu sepemahaman saya itu tidak ada kita lakukan semacam kebijakan negatif ya. Nah, mungkin sih yang ada itu belajarnya sampai malam. Nah itu kenapa kita berikan kebijakan sampai malam? Karena siswa kita tahun ajaran 2020 ini sekitar 140 orang dan terkendala di gedung dengan kelas, jadi otomatis kebijakannya mereka harus mengambil untuk kuliah sampai malam sampai jam setengah 9. Nah jadi seperti itu pukul 20.30 mereka harus baru selesai belajar. Karena itu tadi mungkin ada beberapa orang tua dulu kenapa anak saya sampai malam, ya kan itu mungkin ya kebijakan harusnya awalnya sampai siang, tapi itulah kondisi karena kami juga tidak mau mengambil kebijakan sebenarnya yang harus kuliah malam, tapi kondisi yang memaksa seperti itu karena ruangannya belum cukup. Tapi insya Allah tahun depan kita sekali lagi proses pembangunan, mudah-mudahan lah bisa menampung lebih banyak lagi gitu. Baik Kak, untuk apakah ada saran untuk kebijakan di Widyalokha? Oke, untuk saran sebenarnya banyak ya. Ada beberapa maksudnya kebijakan yang harus kami lakukan yang lebih bijak lagi, yang lebih banyak lagi, yang mungkin terkait pendidikan lagi, ya kan, terkait anak-anaknya lagi lebih disiplin lagi, pengajarnya lebih on time lagi, yang sudah on time kalau bisa in time, ya kan. Terus kami juga dari manajemen bisa lebih maksudnya lebih memberikan sesuatu hal yang lebih lagi kepada peserta kami, ya kan, seperti itu. Jadi sekarangnya kami lebih baik lagi dari segi hal pelayanan, ya, pemberian informasi dan lain-lain. Ya, dari saya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.